Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah pemasaran farmasi dengan judul Sistem Informasi Pemasaran atau Marketing Information System bersama saya, Apoteker Cynthia. Referensi yang bisa teman-teman baca yaitu dari Prof. Anif, Prinsip dan Dasar Manajemen Pemasaran Umum dan Farmasi, kemudian dari Pak Sampurno, Manajemen Pemasaran Farmasi, dan dari Haryantini dan Agra Sadia tentang Sistem Informasi Pemasaran. Outline yang akan kita bahas adalah Sistem Informasi Pemasaran, Distribusi Informasi Pemasaran, Tahap Sistem Informasi Pemasaran, dan Data pada Sistem Informasi Pemasaran. Baik, kita review sedikit. Pemasaran bukan hanya penjualan dan pengiklanan, tetapi proses menyeluruh untuk menyesuaikan perusahaan dengan peluang terbaiknya. Pemasaran adalah kegiatan merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan konsumen. Proses manajemen pemasaran ini terdiri dari analisis peluang pasar, yaitu riset pemasaran dan sistem informasi, kemudian menentukan target pasar, mengembangkan marketing mix, dan mengelola upaya pemasaran. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah yang sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran menurut Kotler adalah struktur yang berlanjut dan saling terkait dari orang, peralatan, serta prosedur yang ditetapkan untuk menganalisa, menyaring, dan membagikan informasi yang spesifik, tepat waktu, dan cermat guna pengambilan keputusan bidang pemasaran dengan tujuan menyempurnakan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemasaran. Manfaat dari sistem informasi pemasaran adalah untuk mengetahui kebutuhan dan apa yang diinginkan oleh konsumen, kemudian mengetahui perencanaan yang efektif dan efisien karena sudah mendapatkan informasi yang spesifik yang dibutuhkan, kemudian mengetahui ancaman perusahaan, yaitu mengidentifikasi dan menemukan masalah dari pesaing sehingga dapat menentukan keunggulan seperti kualitas dan harga dari produk kita. Kemudian sistem informasi pemasaran atau marketing information system atau MIS tadi terdiri dari orang, peralatan, dan prosedur yang untuk mengumpulkan, memilah, menganalisis, mengevaluasi, dan mendistribusikan informasi yang diperlukan secara tepat waktu, akurat kepada pembuat keputusan pemasaran. Ini definisi lainnya ya. Sistem informasi yang dirancang dengan baik berawal dari dan berakhir dengan pengguna atau konsumen. Di dalam sistem informasi pemasaran juga tersedia informasi penjualan, promosi penjualan, aktivitas pemasaran, kegiatan penelitian pemasaran atau riset pemasaran, dan hal lainnya yang berkaitan dengan pemasaran. Proses pemasaran dimulai dengan pemahaman penuh tentang pasar dan kebutuhan serta keinginan dari konsumen. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan informasi yang dapat dipercaya untuk menghasilkan nilai dan kepuasan yang tinggi bagi pelanggan. Perusahaan memerlukan informasi yang lengkap, cepat, dan akurat mengenai konsumen, termasuk juga pesaingnya, termasuk juga pemasoknya, penjual perantara, dan pelaku, serta kekuatan lain di pasar dan yang berpengaruh pada pemasaran perusahaan. Sistem informasi yang baik ini didukung oleh teknologi informasi yang baik juga seperti software, kemudian internet, dan sebagainya. Semakin banyak pemasar yang memandang informasi bukan hanya sekedar masukan untuk membuat keputusan yang lebih baik, tetapi juga sebagai aset, strategi penting, dan alat pemasaran. Perusahaan membutuhkan informasi yang dapat dipercaya untuk menghasilkan nilai dan kepuasan yang tinggi bagi konsumen. Nah, ini adalah bagian pentingnya sistem informasi pemasaran yaitu keputusan pemasaran dan komunikasi Marketing manager ini akan melakukan analisis, planning, implementation, organizing, dan controlling Kemudian dia melakukan dalam marketing information system, marketing managers ini akan melakukan penilaian informasi yang dibutuhkan. Kemudian dia juga akan melakukan distribusi informasi yang didapatkan Kemudian mengembangkan informasi yaitu internal record, kemudian marketing intelligence, information analysis, dan marketing research atau riset pemasaran dimana kesemuanya ini saling berhubungan
Kemudian nantinya informasi yang telah dikembangkan ini akan berpengaruh pada lingkungan pemasaran, yaitu target pemasaran, ya, kemudian marketing channel, kompetitor, publik, dan makro environment. Nah, fungsi dari informasi pemasaran dalam membantu pengambilan keputusan, maka para manajer tersebut harus menginginkan untuk memperoleh lebih banyak informasi. Yang pertama, fungsinya adalah pihak perusahaan akan dimudahkan dalam hal mengontrol perkembangan bisnisnya, kemudian membantu memudahkan setiap sistem informasi yang dimiliki perusahaan, kemudian membantu mempercepat informasi ketika ada kesalahan ataupun kekeliruan pada data, kemudian mempermudah manajemen waktu dalam hal menjalankan kegiatan perusahaan, terutama dalam hal pemasaran. Kemudian yang terakhir adalah meminimalisir terjadinya human error atau kesalahan yang terjadi karena manusia, ya. Kemudian ini adalah gambar dari model sistem informasi pemasarannya. Ada sistem input pemasaran, ya. Kemudian ada subsistem output pemasaran. Subsistem input pemasaran ini terdiri dari subsistem penelitian pemasaran atau subsistem riset pemasaran, dan sistem informasi akuntansi, dan subsistem intelijensi pemasaran. Nah, subsistem penelitian pemasaran dan subsistem informasi akuntansi ini merupakan sumber internal, sedangkan subsistem intelijensi pemasaran ini merupakan sumber eksternal, di mana dari ketiganya ini akan diperoleh basis data, kemudian basis data ini akan diproses, ya. Subsistem input pemasaran ini akan diproses, data tadi akan diproses sehingga nanti akan didapatkan subsistem output pemasaran yang terdiri dari subsistem produk, tempat, promosi, harga, dan bauran pemasaran, atau ini adalah 4P dan marketing mix, ya. Subsistem input pemasaran ini, subsistem penelitian pemasaran dilakukan dengan menghimpun data, terdiri dari riset pemasaran, ya, dan akuntansi. Ini dilakukan dengan menghimpun data terkait dengan berbagai aspek operasi pemasaran penjualan, khususnya berbagai aspek yang berkaitan dengan konsumen dan calon konsumen. Nah, data tersebut bisa dilakukan melalui survei, ya, ada berbagai macamnya, bisa survei, bisa menggunakan wawancara, kuesioner, dan sebagainya. Kemudian subsistem output pemasaran ini adalah seluruh perangkat lunak yang mampu memberikan informasi kepada manajer terkait dengan produknya. Produk adalah unsur paling utama yang harus ada di dalam marketing mix, dan perusahaan pun memiliki wewenang dalam menyediakan produk guna memenuhi keperluan pasar. Dalam hal ini, tugas dari manajer pemasaran adalah mengembangkan suatu strategi dalam marketing mix, lalu mengintegrasikannya menjadi suatu rencana pemasaran yang baik. Ya, tadi karena subsistem output pemasaran ini terdiri dari 4P dan marketing mix. Baik, model sistem informasi yang terdiri atas 3 input subsistem tadi, ya. Yang pertama, subsistem riset pemasaran. Ini problem pemasaran yang sering dihadapi dalam perusahaan dapat berbeda dengan perusahaan yang lain dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, perbedaan-perbedaan masalah difokuskan pada ada penelitian atau riset pemasaran yang beragam. Fokus pada riset pemasaran yaitu biasanya, ya, yang pertama memperkirakan jumlah dan struktur permintaan pasar, kemudian persepsi konsumen terhadap produk, kemudian posisi produk dalam persaingan pasar, dan evaluasi efektivitas strategi distribusi produk dan evaluasi efektivitas strategi promosi penjualan. Kemudian subsistem yang kedua adalah subsistem intelijensi pasar. Ini lebih berfokus pada penghimpunan data dan juga informasi terkait perusahaan kompetitor, termasuk kemungkinan adanya strategi benchmarking, karena kompetitor tentunya akan sangat ketat saat ini, dan untuk itu data yang dihimpun harus lengkap dan akurat. Nah, ini merupakan sumber internal. Kemudian sumber eksternalnya adalah subsistem informasi akuntansi. Baik, maaf tadi terbalik, ya, yang termasuk dari sumber internal adalah subsistem riset pemasaran dan informasi akuntansi, ya. Kemudian yang eksternal adalah subsistem intelijensi pasar. Baik, tadi
Subsistem informasi akuntansi adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan dengan kegiatan akuntansi, yaitu mengumpulkan dan memproses penyimpanan data mengenai aktivitas transaksi yang ada dalam proses pemasaran, kemudian mengolah data-data menjadi sebuah informasi untuk dapat digunakan dalam pengambilan keputusan, serta dapat mengontrol semua aktivitas mengenai organisasi yang diakses. Kemudian, model sistem informasi pemasaran terdiri dari 5 komponen output tadi ya, yang terdiri dari 4P dan marketing mix. Yang pertama adalah subsistem produk. P yang pertama adalah produk ya. Produk merupakan titik keberangkatan keberhasilan sebuah pemasaran yang merupakan sebuah unsur utama dalam marketing mix. Perusahaan pun berhak memutuskan untuk menyediakan produk guna memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan di pasar tertentu. Contoh kesimpulan yang diperoleh pada produk tersebut, apakah produknya bisa diterima dengan baik oleh konsumen atau tidak, kemudian serta apakah warna, rasa, dan bentuk dari produk akan diminati oleh pelanggan dan sebagainya. Kemudian yang P yang kedua adalah promosi. Tujuan dari sebuah promosi adalah memotivasi konsumen untuk mengambil keputusan dalam pembelian produk karena adanya promosi yang ditawarkan dengan batasan waktu tertentu yang memungkinkan menaikkan tingkat pembelian karena keterbatasan waktu yang disediakan. Tugas pemasaran diembankan kepada seorang sales promosi untuk mengakselerasi atau mempercepat respon konsumen atau proses keputusan pembeli produk dengan membelikan nilai tambah. Nah, media promosi yang digunakan pun harus sesuai dengan target pasar dari produk yang dijual oleh perusahaan. Sistem informasi perusahaan harus mampu memberikan kesimpulan yang baik dalam merekomendasikan media promosi tepat ya. Misalkan ada diskon misalnya ya, di mana diskon produk itu dibatasi dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 misalnya. Kemudian ada diskon sekian persen. Nah, itu masuk dalam subsistem promosi ya, dengan adanya batasan waktu, sehingga harapannya ada diskon dan ada batasan waktu, harapannya itu menaikkan tingkat pembelian gitu ya. Kemudian yang P yang ketiga adalah price atau harga. Harga merupakan subsistem dari promosi yang mendukung keputusan pelanggan untuk membeli sebuah produk. Harga ditentukan berdasarkan nilai dan kualitas produk yang ditaksir oleh pelanggan guna untuk menentukan keputusan untuk membeli suatu produk. Berbagai analisa yang dilakukan, salah satunya adalah dengan cara membandingkan harga kompetitor, baik itu dalam hal produk substitusi atau dalam hal produk komplementer. Kemudian, yang keempat adalah place atau subsistem tempat. Riset dan juga penelitian harus dilakukan dalam hal memilih lokasi pemasaran yang tepat. Kekeliruan dalam hal ini bisa berdampak langsung pada penjualan yang menurun. Jadi harus disesuaikan di mana dijualnya ya, apakah di retail, kemudian bagaimana retailnya, bagaimana distribusinya, itu harus tepat ya. Kemudian subsistem unsur terpadu atau marketing mix. Tugas utama pemasar lebih difokuskan pada perencanaan aktivitas pemasaran dan perencanaan program-program pemasaran terpadu untuk menghasilkan dan menciptakan komunikasi pada segmen penilaian bagi konsumen. Jadi pihak perusahaan harus selalu terbuka pada berbagai pilihan strategi pemasaran, termasuk di dalamnya melakukan marketing mix. Kemudian jenis informasi pemasaran menurut Kotler ada 3. Yang pertama adalah intelijen pemasaran atau marketing intelijen, adalah mengumpulkan informasi yang mengalir dari lingkungan luar perusahaan, terutama dari pesaing yang berkaitan dengan informasi pemasaran. Cara mendapatkannya bisa dengan membaca buku, surat kabar, publikasi, perdagangan, pembicaraan dengan pelanggan, pemasok, distributor, dan menyusup ke dalam perusahaan lain. Yang kedua, informasi pemasaran intern atau internal marketing information adalah informasi yang dikumpulkan dari dalam perusahaan itu sendiri. Kemudian yang ketiga, komunikasi pemasaran atau marketing communication adalah informasi yang mengalir yang berasal dari perusahaan ke lingkungan sekitar, ke lingkungan luar. Kemudian distribusi informasi. Dengan sistem teknologi informasi yang modern, informasi pemasaran dapat dikumpulkan dan diolah secara cepat dan didistribusikan secara luas dalam lingkup internal perusahaan. Informasi pemasaran harus didistribusikan kepada pihak yang terkait di waktu yang tepat.
informasi pemasaran tidak bernilai sampai informasi itu digunakan untuk membuat keputusan pemasaran yang lebih baik ya. Dari informasi pemasaran ini biasanya dilakukan riset pemasaran ya. Oleh karena itu, sistem informasi pemasaran membuat informasi itu tersedia bagi manajer dan orang lain yang membuat keputusan pemasaran atau berhubungan dengan pelanggan. Dalam beberapa kasus, hal ini berarti menyediakan laporan berkala dan data yang terkini. Dalam kasus lain, hal ini berarti membuat informasi non-rutin tersedia untuk situasi khusus dan keputusan di tempat. Banyak perusahaan menggunakan jaringan dalam dan jaringan luar perusahaan untuk memfasilitasi proses ini. Berkat teknologi modern, sehingga sekarang manajer pemasaran bisa mendapatkan akses langsung terhadap sistem informasi setiap saat dan dari berbagai lokasi secara virtual. Kemudian tahap sistem informasi pemasaran yang pertama, MIS atau Marketing Information System menilai kebutuhan informasi. Sistem informasi pemasaran terutama melayani manajer pemasaran, perusahaan dan manajer lainnya, tetapi juga memberikan informasi untuk mitra eksternal. Yang kedua, MIS mengembangkan informasi dari database internal, kegiatan intelijensi pemasaran, dan riset pemasaran, atau tadi yang sumber internal ya. Database internal memberikan informasi tentang operasi dan departemen perusahaan sendiri. Data semacam itu dapat diperoleh dengan cepat dan murah, tetapi seringkali harus disesuaikan dengan keputusan pemasaran. Aktivitas intelijen pemasaran, ya termasuk yang eksternal ya, menyediakan informasi setiap hari tentang perkembangan di lingkungan pemasaran eksternal. Riset pemasaran terdiri dari kumpulan informasi yang relevan dengan masalah pemasaran tertentu yang dihadapi oleh perusahaan. Yang ketiga, MIS mendistribusikan informasi yang dikumpulkan dari sumber-sumber ini ya, baik itu internal maupun eksternal, untuk manajer yang tepat dalam bentuk yang tepat dan pada saat yang tepat. Data pada sistem informasi pemasaran untuk melengkapi informasi peneliti atau tim riset dapat mengumpulkan data primer, data sekunder, atau keduanya. Yang termasuk data primer ini diambil dengan cara observasi, yaitu dengan melakukan audit perusahaan, kemudian pendekatan karyawan. Yang kedua, tanya jawab, fokus dapat berupa focus group discussion atau FGD, wawancara, surat, telepon, dan survei. Yang ketiga, eksperimen lapangan. Kemudian untuk data sekunder, ini dari dalam perusahaan, ini berupa data yang sudah ada ya dalam bentuk file dan laporan perusahaan, kemudian karyawan, sistem informasi, marketing atau MIS tadi ya. Kemudian yang kedua dari luar perusahaan, ini bisa diambil dari perpustakaan, universitas, pemerintah, asosiasi, organisasi, maupun dari majalah biasanya, surat kabar dan sebagainya ya. Bedanya kalau data primer ini diperoleh secara langsung, sedangkan data sekunder ini data yang sudah ada, tinggal nanti dipilih informasi yang dibutuhkan. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komen Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.